Perkenalkan, nama saya Lydia Desrita dengan NPM 1941144. Perkenalkan, nama saya Henry Gunawan, NPM saya 1941175. Oke guys, perkenalkan, nama saya Kelvin Hendralim, NPM saya 1941145. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Elisa dengan nomor NPM 1941369. Perkenalkan, nama saya Stanley Frenovski Lewardi dengan nomor NPM 1941234. Perkenalkan, nama saya Febri Supriyanto, NPM 1941176. Halo guys, perkenalkan, nama saya Winson Leon dengan nomor NPM 1941149. Jadi dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai rumah makan Bong Family, yaitu makanan khas Kalimantan. Rumah makan Bong Family ini berdiri sejak tahun 2008 hingga sekarang. Tujuan utama usaha ini didirikan adalah pertama, memperkenalkan makanan khas Kalimantan, dan yang kedua adalah mendapatkan penghasilan bagi pendiri usaha. Lokasi rumah makan Bong Family ini terletak di Ruko Villa Hang Lekir, AA1 nomor 4, Legenda Malaka, Batam. Jam operasional rumah makan Bong Family ini dimulai dari pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Berikut merupakan foto lokasi rumah makan Bong Family. Kemudian terdapat flower of service. Flower of service rumah makan Bong Family ini terdapat 8. Yang pertama adalah informasi terdiri dari daftar makanan dan minuman beserta harganya. Yang kedua adalah konsultasi, yaitu terdiri dari menyesuaikan permintaan pelanggan, merekomendasikan hidangan, dan yang ketiga adalah tutorial pemesanan. Kemudian flower of service yang ketiga adalah pengambilan pesanan. Pengambilan pesanan dapat dilakukan di meja kasir. Yang keempat adalah fasilitas dan keramah tamahan yang diberikan. Itu terdiri dari sapaan, ruang tunggu, dan toilet. Kelima adalah keamanan. Keamanan yang diberikan rumah makan Bong Family ini adalah tempat parkir. Kemudian keenam adalah pengecualian. Itu terdapat keluhan dan ketidakpuasan layanan pelanggan. Dan yang kedua adalah pemecahan masalahnya. Yang ketujuh adalah tagihan. Tagihan dari rumah makan Bong Family ini sendiri adalah nota kontan. Dan flower of service yang ke-8 dari rumah makan Bong Family ini adalah pembayaran. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cash, tunai, ataupun melalui GoPay. Jadi yang pertama saya mau jelasin itu yang pertama ada informasi. Jadi rumah makan Bong Family itu sudah memberikan informasi mengenai daftar atau menu makanan dan minuman yang tersedia yang disertakan dengan harganya. Informasi ini dapat dilihat langsung di lokasi terkait dan dapat juga melihatnya di aplikasi GoFood atau GrabFood bagi yang tidak ingin keluar rumah. Terus selanjutnya itu ada konsultasi. Rumah makan Bong Family itu sudah memiliki layanan konsultasi yang diberikan dengan menyesuaikan permintaan konsumen mengenai rasa atau tambahan yang diinginkan. Jadi contohnya seperti tingkat kepedasannya makanan yang diinginkan ya dapat dikurangi ataupun ditambah. Terus kemudian UMKM ini juga memberitahukan atau merekomendasikan hidangan terfavorit dari rumah makan ini. Selain itu, UMKM ini juga memberikan cara pemesanan online yang dapat dilakukan baik melalui GrabFood maupun GoFood. Terus selanjutnya itu ada pengambilan pesanan. Nah, pengambilan pesanan rumah makan Bong Family ini, pengambilannya itu dapat dilakukan secara online maupun offline. Jadi setelah UMKM ini menerima pesanan pelanggan, akan diteruskan ke bagian dapurnya atau koki untuk memasak dan kemudian menghidangkan makanan atau minuman yang telah dipesan pelanggan. Setelah itu makanannya diantar ke meja secara langsung atau diantar ke alamatnya secara online. Guys, jadi saya akan melanjutkan pembahasan mengenai flower of service dari rumah makan Bong Family, yaitu ada fasilitas dan keramah tamahan. Jadi fasilitas yang ditawarkan rumah makan Bong Family kepada pelanggannya itu ada 2, yaitu satu toilet dan satu lagi ruang tunggu. Kemudian keramah tamahan yang diberikan rumah makan Bong Family kepada pelanggannya itu ya mereka menerapkan yang namanya 5S. Yang satu S pertama itu senyum, kedua itu sapa, ketiga itu salam, keempat itu sopan, dan kelima itu santun. Hal ini dilakukan agar pelanggan merasa lebih nyaman, merasa dihormati,
dan merasa disambut dengan baik. Next, keamanan. Keamanan merupakan layanan yang diberikan oleh suatu bisnis kepada para pelanggan yang akan berkunjung. Keamanan ini bertujuan agar para pelanggan dapat merasakan kenyamanannya ketika akan berkunjung. Dalam rumah makan Bong Family, keamanan yang diberikan adalah layanan fasilitas parkir. Namun, dari kasus yang terjadi, rumah makan Bong Family ini tidak memiliki fasilitas parkir yang memadai, sehingga banyak pelanggan yang kecewa dengan fasilitas ini dan membuat keamanan dan kenyamanan pada rumah makan Bong Family ini berkurang. Next, ada pengecualian. Pengecualian yang diberikan rumah makan Bong Family adalah memberikan kebebasan untuk berpendapat kepada para pelanggannya dalam memberikan keluhan yang dirasakan agar mereka dapat memperbaikinya, dan para pelanggan akan tetap menjadi pelanggan yang setia. Keluhan ini dapat berupa permintaan dari pelanggan yang tidak dipenuhi dan melakukan kompensasi apabila terdapat kesalahan. Selain itu, pengecualian ini tidak berupa hanya keluhan dari konsumen saja, tapi juga melakukan pemecahan masalah dari yang dialami sama pelanggan. Misalnya pelanggan ingin menyewa tempat makan UMKM ini untuk dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan acaranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tagihan. Dalam UMKM ini, tagihan yang dilakukan itu menggunakan nota kontan aja atau nota putih yang biasa digunakan di restoran-restoran yang sederhana. Isinya itu berisi makanan yang kita pesan, kemudian harga makanan, dan terakhir di bawahnya itu udah pasti total di paling bawah ya. Next, saya akan menjelaskan mengenai pembayaran. Pembayaran di sini nih rumah makan Bong Family itu menyediakan beberapa metode pembayaran yang dapat dilakukan. Yang pertama itu via tunai, yang kedua itu via virtual account atau m-banking, yang ketiga itu GoPay. Next itu proses service. Proses service itu yang pertama mengembangkan layanan dan produk. Di sini rumah makan ini ingin meningkatkan kualitas pada karyawannya, yang terutama pada bagian pelayanan, cara melayani makan dan cara ramah tamahnya gitu. Ini tuh dilakukan untuk membangun user experience. Kemudian cara-caranya itu sebagai berikut. Yang pertama, fokus terhadap kepuasan pelanggan. Kedua, jujur terhadap pelanggan. Yang ketiga itu menciptakan pengalaman tak terlupakan. Karena kalau kita pergi ke tempat makan atau rumah makan itu, kadang kalau misalnya pelayannya itu tidak ramah, tidak senyum, atau cara ngehandle-nya juga nggak bagus, itu pasti kita kayak tidak tertarik untuk mengunjungi rumah makan tersebut lagi karena pelayanannya sangat buruk. Berikutnya ada kedua itu mendistribusikan layanan melalui saluran fisik dan elektronik. Jadi rumah makan Bong Family juga memiliki ide atau cara tersendiri dalam mempromosikan rumah makan mereka, yaitu melalui sosial media, Instagram, dan brosur melalui canvassing. Namun UMKM ini tidak pernah mengupload apa-apa dalam Instagramnya. Selain itu, rumah makan ini juga mempromosikannya melalui brosur dan kemudian dibagikan di jalan, mall, dan juga daerah sekitaran rumah makan tersebut. Dan selanjutnya, kelompok kami juga membuat banner desain sendiri dari kelompok kami. Ini adalah desain dari kami untuk diberikan ke rumah makan Bong Family. Dan berikutnya itu ada permasalahan dan solusi. Yang pertama adalah tagihan yang dilakukan. UMKM ini menggunakan nota kontan atau nota yang masih ditulis tangan. Dengan begitu, bisa saja terjadi kesalahan seperti lupa mencatat menu yang dipesan dan dapat dimanipulasi oleh karyawannya. Selain itu, cara ini juga memakan waktu. Oleh karena itu,
penulis sarankan UMKM untuk menggunakan mesin kasir otomatis. Mesin kasir otomatis menawarkan hasil cetakan yang jauh lebih sempurna dengan proses percetakan yang cepat dan mudah. Dengan adanya mesin kasir otomatis ini, data penjualan tidak dapat untuk dimanipulasi lagi. Saya akan membahas tentang permasalahan dan solusi. Tempat parkir. Rumah makan Bong Family memiliki permasalahan dengan tempat parkirnya. Karena tempat parkir yang disediakan kurang memadai, hal ini membuat ketidaknyamanan pelanggan dan kurangnya keamanan yang diberikan. Sehingga penulis menyarankan UMKM untuk menyediakan suatu fasilitas tempat parkir di sekitaran UMKM ini agar pelanggan merasakan keamanan kendaraan mereka sendiri. Kemudian pelanggan dapat merasakan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan. Bagian ketiga, kurangnya pemasaran atau penjualan online. Rumah makan Bong Family ini memiliki akun Instagram namun tidak dipergunakan dengan baik. Padahal Instagram dapat digunakan untuk mempromosikan bisnis mereka. Selain itu, Instagram dapat digunakan untuk berjualan juga. Saran penulis adalah mempergunakan Instagram dengan cara mengunggah foto makanan ataupun menu makanannya. Selain mengunggah foto, dapat juga dilakukan melalui Instagram Stories dan live video. Rumah makan Bong Family juga dapat mengajak food vlogger, selebgram, dan influencer untuk membantunya dalam melakukan promosi kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Promosi ini dapat dilakukan dengan melihat dari segi kualitas dan rasa dari setiap makanannya. Jadi saya akan mempresentasikan tentang activity diagram, yaitu pemesanan melalui aplikasi Gojek. Di sini terdapat 4 tabel, yaitu customer, sistem Gojek, kurir Gojek, dan rumah makan Bong Family. Jika customer ingin melakukan pemesanan melalui aplikasi Gojek, yang pertama adalah membuka aplikasi Gojek, kemudian masuk ke sistem Gojek. Customer tekan fitur GoFood, cari makanan, tekan tambah, dan tentukan jumlah pesanan kita. Kemudian sistem Gojek juga akan memproses pesanan pelanggan. Kemudian kurir Gojek akan memastikan pesanan kepada customer dan menuju lokasi untuk memesan makanan customer. Kemudian rumah makan Bong Family. Kurir Gojek juga menerima dan membuat pesanan serta pembayaran kepada rumah makan Bong Family, dan rumah makan Bong Family akan membungkus dan memberikan pesanan kepada kurir Gojek. Kemudian kurir Gojek mengambil pesanan dari rumah makan Bong Family dan antar makanan menuju alamat pelanggan. Jika sudah sampai, maka sistem Gojek akan memberikan notifikasi makanan telah sampai kepada pelanggan. Kemudian kurir Gojek akan memberikan pesanan kepada pelanggan dan customer menerima pesanan dari kurir Gojek. Setelah menerima pesanan, customer akan melakukan pembayaran. Dalam aplikasi Gojek terdapat 2 cara untuk melakukan pembayaran, yaitu melalui cash dan GoPay. Jika customer melakukan pembayaran menggunakan cash, maka kurir Gojek akan menerima uang sesuai aplikasi. Namun jika customer ingin melakukan pembayaran secara GoPay, maka di dalam sistem Gojek akan mengurangi saldo GoPay pelanggan. Kemudian setelah melakukan pembayaran, customer akan memberikan penilaian pada Gojek.